Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1182 Bohlam Pengganggu. Thomas Kin tersenyum tipis, mengangkat dagu Talia Liu, mencium bibir tipisnya dengan lembut, dan berkata, "Tidak masalah. Itu karena aku tidak melakukannya dengan cukup baik, kelak aku akan lebih berhati-hati." Setelah berbicara, keduanya perlahan berciuman, aroma manis dari Talia Liu membuat orang merasa segar. "Ahem, hei, apa kalian berdua tidak keterlaluan? Anggap aku tidak ada." Prilihu sudah berdiri lama di samping dan akhirnya tidak tahan lagi. Apa mereka berdua tidak terlalu berani? Berciuman seperti itu di hadapannya, benar-benar tidak menganggapnya sebagai orang luar nih. Prilihu memutar matanya dengan marah, memegangi lengan dan menyilangkan kakinya, bahkan sudah enggan minum kopi. Baru saat itulah Talia Liu kembali sadar, dan dengan cepat berpisah, wajahnya memerah. Thomas Kin berkulit tebal dan tidak terlalu peduli. Dia berkata pada Prilly, "Tahukah kamu mengapa kantor ini masih terang benderang di siang hari?" Prilihu tercengang sejenak, "Aku tidak tahu." Thomas Kin berkata, "Karena kamu cukup terang." Prilihu memikirkannya beberapa lama barulah menyadarinya. "Bagus sekali, jadi menurutmu aku ini bohlam pengganggu? Keterlaluan." Prilihu memutar matanya dengan marah, belum pernah melihat teman seperti ini. Bukankah ini namanya lebih mementingkan pacar daripada teman? Saat mereka bertiga sedang berbicara, sekretaris mengetuk pintu dan masuk lalu berkata, "Direktur Liu, malam nanti kita ada acara team building dengan Smith Group." Mereka memang mengadakan kegiatan ini, tetapi melihat bahwa Direktur Liu sedang tidak senang hati sekarang ini, jadi dia juga tidak berani masuk. Talia Liu berpikir sejenak. Rencananya tetap sama, tim building dengan perusahaan mereka. Prilihu tercengang sejenak, "Smith Group. Hebat kamu Talia, apakah sekarang kamu mulai berbisnis dengan perusahaan asing?" Talia Liu memutar matanya dengan ekspresi main-main. "Bukankah itu omong kosong, aku ini orang terkaya." "Haha, kamu terlalu berlebihan, N." Kedua sahabat baik ini kalau berbicara juga tidak begitu resmi, dan mereka sering mengolok-olok satu sama lain. Thomas Kin juga menganggapnya lucu. Kata Prilihu, "Kebetulan aku tidak ada urusan hari ini, aku juga ikut dengan kalian untuk melihat gaya orang terkaya." Talia Liu mengangguk, "Oke, tidak masalah." "Tidak masalah," menambah sepasang sumpit lagi. Talia Liu melirik Thomas Kin dan berkata, "Thomas, kamu ikut saja. Tapi aku mungkin tidak punya waktu untuk menemanimu. Kamu bisa main dengan Prilly." Thomas Kin mengangguk, "Oke." Tidak masalah baginya, menarik juga melihat acara tim building perusahaan Talia Liu. Malam harinya, perusahaan Talia Liu mengendarai bus. Bus itu penuh dengan manajer dan eksekutif perusahaan. Semua orang langsung pergi ke pantai, ke sebuah resor yang baru dibangun. Namanya Resor Bianhai. Resor ini sangat khas, dibangun di pinggir pantai dan memiliki dekorasi yang mewah dan tingkat kebebasan yang tinggi. Resor ini secara khusus menarik sebidang area laut untuk semua orang yang ingin memancing atau berenang, bahkan di malam hari pun dapat dengan bebas bergerak. Apalagi ada kompor, arang, dan juru masak di pinggir pantai, asalkan ikan hasil pancingan ataupun tangkapan. Semuanya bisa dimasak di tempat, sangat segar. Dan ada api unggun besar di tepi pantai, sebuah bar, lampu terang benderang, kamu bisa mengadakan pesta sepanjang malam. Tenaga servisnya banyak sekali, hampir tidak perlu mengerjakan sendiri, hanya perlu main saja. Setelah turun dari mobil, semua orang sangat puas dengan pemandangan di depan mereka. Setelah Talia Liu dan yang lainnya tiba, tidak butuh waktu lama untuk bus lain tiba di sana juga. Kelompok orang asing yang turun dari mobil adalah orang dari Smith Group. Seorang pria muda turun dari mobil, mengenakan three-piece suit, sangat gentle. "Halo, Direktur Liu, aku Smith."
Smith adalah direktur perusahaan mereka, dan dia memiliki reputasi yang baik di luar negeri. Kerjasama antara kedua perusahaan bisa dianggap sebagai aliansi yang sama-sama kuat. Thalia Liu berjabat tangan dengannya, lalu dengan ramah mengundang mereka untuk makan terlebih dahulu. Saat makan, karena Thomas Kin dan Prilly Hu bukan bagian dari rombongan, jadi mereka semeja dengan sopir dan para asisten. Tentu mereka berdua juga tidak peduli, karena makanan dan minumannya sama terlepas dari mejanya. Jika mereka bersama dengan para bos eksekutif itu mereka malah akan terkekang, mereka juga tidak akan mau. Setelah duduk untuk makan, Prilly Hu mendekat pada Thomas Kin dan berkata pelan. Smith itu pasti mata keranjang. Thomas Kin terkejut sejenak, bagaimana kamu tahu? Apakah dia menyerangmu? Prilly Hu mendengus dingin, apakah dia punya keberanian itu? Lihat matanya. Saat aku turun dari mobil barusan, setelah melihat Thalia, dia menatapku beberapa kali, pasti mata keranjang. 0H. Terlihat dari mana? Melihat mereka berdua, apanya yang aneh? Keduanya cantik, tidak ada salahnya melihat mereka lebih banyak. Prilly Hu berkata, aku dan Thalia, jika hanya melihat wajah, dia lebih cantik dariku. Dan hari ini Thalia adalah pemeran utamanya, direktur perusahaan, matanya harusnya hanya tertuju pada Thalia, tetapi dia menatapku beberapa kali, coba tebak kenapa dia melakukan, kenapa? Thomas Kin penasaran. Prilly Hu menegakkan dadanya dan berkata, apalagi kalau bukan karena aku montok. Thomas Kin memandangnya dengan refleks, dan itu memang cukup montok wanita ini cukup analitis. Prilly Hu dengan dingin mendengus, jadi, pria ini mata keranjang, dan dia akan datang untuk berbicara denganku sebentar lagi, lihat saja. Setelah semua orang makan, Thomas Kin dan Prilly Hu pergi ke pantai untuk menikmati hembusan angin laut. Sekelompok rekan juga datang, ada yang berenang, ada yang memancing. Saat keduanya sedang duduk di pantai, suara seorang pria datang dari belakang. Wanita cantik ini, apakah Anda ingin minum bersama? Mendengar bahasa Mandarin yang jelek ini, sudah ketahuan itu pasti orang asing. Ketika keduanya menoleh, Prilly Hu menunjukkan sedikit riang di wajahnya, memang Smith yang barusan. Thomas Kin mengangkat alisnya, cukup akurat juga Prilly Hu dalam menilai pria, punya pandangan mata ke depan. Prilly Hu berkata, aku alergi terhadap alkohol, tidak minum. Pada saat ini, Prilly Hu mengenakan baju renang, dan sosoknya yang meledak bahkan lebih terlihat. Bahkan Thomas Kin pun mau tidak mau melihat lebih banyak. Smith terdiam sejenak, lalu secara alami duduk di sebelah Prilly Hu, tapi dia tidak punya niat untuk menjilat, malah dia terlihat sopan dan berkata, ternyata begitu, tidak heran kamu tidak banyak minum tadi. Keduanya sama sekali tidak ada di meja yang sama. Jika ini wanita lain pasti akan bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak minum? Kemudian Smith secara logis akan berkata, karena aku terus memperhatikanmu. Smith tampan, muda dan kaya, jadi tentu saja mudah memacari perempuan. Tapi Prilly Hu tidak segampang itu, dan dia tidak kekurangan uang, sulit bagi Smith untuk menariknya. Oh benarkah, haha. Prilly Hu menyalakan mode gadis lugu, tertawa-tawa seperti seorang aktor komedi. Thomas Kin geli di sebelahnya, Prilly Hu banyak berbicara dengannya, tetapi lumayan susah buka mulut dengan orang asing ini. Smith sedikit malu, mengobrol lama tapi tidak mendapat apapun, dia sedikit kesal. Prilly Hu tiba-tiba memutar matanya dan menunjuk seorang rekannya di laut. Lihat, orang itu berenang begitu cepat, aku suka yang berenang cepat. Drill, hal, atair tortiit, satu begitu Prilly Hu berkata seperti itu, Smith menjadi tertarik. Benarkah, Nona Hu, kamu menanyakan pada orang yang tepat. Aku sangat pandai berenang. Apakah kamu ingin aku menunjukkannya kepadamu? Prilly Hu tersenyum, oke, ayo. Smith melirik Thomas Kin dan berkata tiba-tiba, Tuan, kita berlomba saja. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.